Shalom gereja Tuhan dimanapun berada. Puji Tuhan kita bisa berjumpa lewat video ini. Walaupun di hari ini kita tidak bisa beribadah, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dengan detail menjelang kedatangannya yang kedua. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita tundukkan hati dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau Allah yang ajaib. Engkau yang terus membawa gerejamu untuk mengerti rencanamu yang ajaib dan dahsyat itu Tuhan, menjelang kedatanganmu kali yang kedua. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami akan setiap hal yang harus kami lewati dalam kehidupan kami dengan cara Tuhan. Haleluya, amin. Ya, firman Tuhan di pagi ini datang bagi kita terambil dalam kitab Matius pasal yang ke-25 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Namun saya akan membacakan beberapa ayat dari bagian ini kepada Bapak Ibu, dan saya menyarankan Anda bisa membacanya di Alkitab Anda saat ini dengan lebih detail sementara firman ini disampaikan, supaya apa yang Tuhan kehendaki, Roh Kudus akan terus mempertajam supaya apa yang Tuhan mau kita tangkap dan kita hidupi dalam kehidupan kita. Saya akan membacakan perikopnya ayat 3, 4 dan ayat yang ke-13. Perikop ini berkata, gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang ke-13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kita sedang ada di zaman akhir, dan kita tahu bahwa dunia sedang dilanda satu ketakutan dan kepanikan besar lewat virus yang dinamakan corona. Namun ada banyak hamba Tuhan yang menyoroti hal apa yang akan terjadi setelah hal ini. Tapi gereja Tuhan diminta supaya memiliki sikap seperti gadis bijaksana. Punya minyak dan apinya atau pelitanya tetap menyala. Pelita bicara mengenai rohani yang terus bernyala, dan minyak ini bicara mengenai Roh Kudus, atau juga dibicara mengenai hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan mau kita memiliki hubungan dengan Tuhan sehingga kita melewati hari-hari akhir ini dengan bijaksana. Apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan supaya kita memiliki sikap bijaksana dalam melewati hidup ini? Hal pertama, bicara mengenai kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Yesus mengingatkannya di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-28 dan 29, di mana orang bertanya kepada dia pekerjaan apa yang harus dilakukan supaya dikehendaki oleh Bapa. Firman Tuhan di Yohanes pasal 6 ayat yang ke-28-29 saya bacakan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Percaya kepada Dia, pekerjaan yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi gereja Kristen yang bijaksana adalah percaya kepada Dia yang diutus Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus akan membuat satu pengalaman rohani dengan Tuhan. Waktu pengalaman rohani dengan Tuhan itu terjadi karena Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, kita akan menjadi orang-orang yang punya pengalaman rohani bagaimana melewati dan menyikapi hidup ini. Nah, pertama haruslah menjadi orang yang percaya. Hal yang kedua yang akan membuat kita menjadi bijaksana
sebagai orang-orang yang dipilih Allah, ditentukan Allah untuk diselamatkan, yaitu menjadi orang yang berpengalaman. Amsal pasal yang ke-27, firman Tuhan di Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-12. Ya, ada satu perbandingan lagi antara bijak dan bodoh, dan saya ajak kita membacanya bersama-sama. Amsal pasal 27 ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Bijak menghindar, yang bodoh tidak berpengalaman dan celaka. Kenapa bodoh? Karena di situ dikatakan tidak berpengalaman. Tetapi orang-orang yang punya hubungan dengan Tuhan menjadi orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Berpengalaman akan membuat kita mengerti menyikapi hidup ini. Pertama, harus tetap percaya untuk menjaga supaya kita memiliki roh yang bernyala. Kedua, punya pengalaman rohani dengan Tuhan. Dan hal yang ketiga, di situasi ini Tuhan sedang bekerja untuk memulihkan benteng keluarga. Kebijaksanaan akan dimulai dari rumah, saudara. Nah, bagaimana Tuhan bekerja dari rumah? Ada satu kehidupan yang dipulihkan. Ada kehidupan komunikasi dalam keluarga yang dipulihkan Tuhan. Keintiman di dalam keluarga. Kebijaksanaan akan dimulai dari hal itu. Orang yang penuh hikmat, dia akan melewati kehidupannya dengan bijaksana. Dan kemudian dimulai dengan komunikasi di dalam rumahnya. Satu dengan yang lain saling memotivasi. Mari buka dengan saya di dalam 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-10, ya. 1 Petrus ayat pasal 3 ayat 10, firman Tuhan katakan demikian, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kalau selama ini ada satu bentuk kerenggangan terjadi dalam keluarga, tidak ada lagi pujian, jarang memotivasi satu dengan yang lain. Pengalaman hari ini, situasi saat-saat ini yang terjadi lewat virus corona secara global, orang banyak tinggal di rumah, adalah sebagai orang yang bijaksana dalam Tuhan, kita akan memperbaiki hal ini. Ada satu hubungan yang diperbaiki, komunikasi yang dibangun, saling menguatkan dan memotivasi satu dengan yang lain, mesbah yang kembali disusun untuk menyembah Tuhan bersama-sama. Sehingga dengan demikian kita akan melewati kehidupan kita dengan bijaksana. Orang yang bijak akan memperbaiki hal ini. Keluarga yang bijaksana akan memperbaiki hal ini. Mulai dari dia secara pribadi percaya dengan Tuhan, lalu kemudian dengan demikian dia akan memiliki pengalaman-pengalaman rohani. Roh Kudus akan mengajar dia untuk melewati kehidupan ini. Lalu kemudian yang ketiga, dia mulai melihat situasi ini bukanlah situasi yang penuh dengan kecaman, ketakutan, dan kepanikan, tetapi dia melihat bahwa Tuhan mau memulihkan keadaannya. Apa yang terjadi? Dia sedang menjaga pelitanya tetap menyala. Berjaga-jagalah, karena kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Karena hari-hari ini adalah hari-hari di mana Tuhan akan datang, saudara. Untuk mari kita merubah, kita hidup di dalam percaya kita, dan perhatikan 3 hal ini supaya kita menjadi gereja Tuhan yang bijaksana di akhir zaman. Mari kita berdoa dengan firman ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau baik. Terus ajar kami untuk mengerti kehendak-Mu ya Roh Kudus, sehingga kehidupan kami yang kami lewati hari-hari ini dengan bijaksana. Kami tidak melakukan hal-hal yang bodoh yang menjebak kami, dan kami tidak dikehendaki untuk mengalami pengalaman-pengalaman dan mengalami kehidupan kekal dengan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.